Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kelas matematika. Sebentar ya, Ibu coba untuk tampilkan dulu. Jadi bagaimana hari ini? Bagaimana kabar kalian hari ini? How's your day? Alhamdulillah, baik Ibu. Luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua tidak ya? Ada yang tidak hadir? Azhar Bu, Azhar. Azhar kemana? Oh, berarti kita yang menyiapkan baca doanya kita ganti ya, karena Azharnya berhalangan hadir. Jadi, Ibu minta untuk Lisna saja ya, untuk menyiapkan teman-temannya untuk membaca doa. Boleh Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Lisna, kita lanjutkan lagi. Untuk pertemuan hari ini, kita siap-siapkan dulu ya, siapkan diri kalian. Kalian silahkan cek meja kalian, tidak ada sampah, tidak ada buku pelajaran lain. Buku pelajaran sebelumnya boleh kalian simpan dulu ke tas. Lalu juga kalian siapkan laptopnya atau siapkan HP kalian, karena hari ini kita akan belajar menggunakan Desmos. Lalu selanjutnya, kita coba lihat di tampilannya. Kalau nanti tampilannya ada kendala, kalian boleh sampaikan ke Ibu ya. Khawatirnya nanti ada kendala yang tidak terlihat di kalian atau tidak terbaca, nanti bisa Ibu bacakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, kita lihat dulu nih, di sini ada flashback. Kita coba ingat lagi ketika SMP kalian itu pernah belajar tentang peluang. Ketika Ibu menyebutkan peluang, apa yang kalian bayangkan? Apa yang ada di dalam benak kalian ketika Ibu mengucapkan atau Ibu menyebutkan kata peluang? Coba ada yang mau menyebutkan? Kemungkinan. Kemungkinan. Ada lagi? Peluang apa ya? Kalau peluang itu kalian dulu bermainnya dengan apa ya? Dadu, Ibu. Dengan dadu ya. Selain itu, dengan apa lagi? Koin. Dengan kartu koin. Oke, itu peluang yang sudah pernah kalian pelajari di SMP. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung kemungkinan yang seperti tadi Lisna ucapkan, kemungkinan-kemungkinan lainnya. Contohnya seperti ini. Sebentar ya. Di sini ceritanya ada beberapa outfit yang bisa kita lihat di sini ya. Jadi ceritanya, misalkan ini adalah ibu. Ibu memiliki beberapa pasang baju dan juga beberapa pasang celana, ada rok juga yang berbeda-beda warna. Tentunya kalau perempuan ya biasanya harus sesuai dengan tasnya, dengan sepatunya, dengan kerudungnya. Nah, ketika misalkan ibu punya tiga buah baju, lalu ada 2 buah rok, berapa banyak pasang cara atau berapa banyaknya cara ibu bisa memilih atau mengkombinasikan pilihan-pilihan bajunya sebagai outfit yang bisa ibu pilih. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menentukan banyaknya cara ibu memilih baju dan juga roknya atau baju dengan celananya. Begitu. Kalau kalian lihat dari gambar yang ini, di sini kan hampir semuanya berbeda ya. Nah, misal nih ibu punya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baju nih. Ada 5 baju. Lalu di sini ada 3 rok dan 2 celana. Nah, berarti kalau baju yang warna pink ini ibu pasangkan dengan celana yang warna hitam, boleh tidak? Boleh, Bu. Boleh, berarti kan kemungkinannya bisa bertambah ya. Bukan cuma yang ada di gambar ini, tapi ada kemungkinan yang lain. Misalkan baju yang warna coklat ini, ibu gabungkan dengan celana yang ini. Atau baju yang warna biru ini, ibu gabungkan dengan celana yang hitam ini. Nah, banyak kemungkinan seperti itu adalah namanya kaidah pencacahan disebutnya. Kaidah pencacahan atau aturan pencacahannya.
manfaat mempelajari aturan pencacahan itu apa sih? Atau manfaat mempelajari peluang? Yang pertama, matematika itu mengajarkan kita untuk berpikir matematis, berpikir sistematisnya, lalu juga berpikir tentang change di sana atau peluang-peluangnya, kemungkinannya. Jadi, bukan hanya tentang perhitungan, tapi mengajarkan kita juga untuk jika plan A gagal, kita harus menyiapkan plan B-nya seperti apa. Begitu. Jadi dari sini kita bisa mempertimbangkan kemungkinan yang lainnya. Seperti contohnya tadi memilih baju. Misal, ternyata baju yang hitam ini kemarin dipinjam sama teman atau dipinjam sama adik. Ternyata si celananya ini kotor, lalu sedang dicuci. Nah, jadi diganti dengan yang lainnya. Nah, kan kita ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kita pilih begitu. Nah, itu manfaat untuk mempelajari dari peluang ini. Kemudian yang selanjutnya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Tadi sudah Ibu sampaikan, kita akan mempelajari mengenai kaidah pencacahan. Fokusnya itu adalah di aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran berbasis masalah, menggunakan media Desmos dengan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual sehingga mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan dengan cara mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan berpikir analisis, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam menyelesaikan masalah secara jujur, serta menanamkan kemandirian dalam belajar sebagai perwujudan rasa bersyukur terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki sikap disiplin, kolaborasi, dan juga bertanggung jawab. Kalau kita lihat dari tujuan pembelajarannya di sini, tadi yang pertama tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau kalian itu diharapkan mampu untuk mengerjakan soalnya nanti, menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual. Itu yang pertama. Artinya, nanti Ibu akan menilai kalian dari pekerjaan kalian, dari hasil diskusinya juga, dari soal-soal yang dikerjakannya juga. Lalu di sini ada juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir analisis. Nah, kemampuan berpikir ini nanti akan Ibu nilai, akan Ibu lihat ketika kalian berdiskusi dan juga ketika kalian mempresentasikan. Jadi nanti ada beberapa penilaian ya, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, ada keaktifan juga, lalu ada juga sikapnya, karena di sini secara jujur, lalu menanamkan kemandirian. Begitu. Kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensi. Ini adalah indikator itu acuan yang harus kalian capai. Ketika pembelajaran ini selesai nanti, diharapkan kalian mampu memahami ini, begitu. Memahami konsep kaidah pencacahan, aturan perkalian dan penjumlahan. Lalu yang keduanya yaitu mengidentifikasi kaidah pencacahan, aturan penjumlahan dan aturan perkalian melalui masalah kontekstual. Jadi, untuk pembelajaran hari ini kita fokus di aturan perkalian dan penjumlahan. Kalian diharapkan mampu memahami dan mengidentifikasi melalui masalah kontekstual. Lalu selanjutnya, kemarin kita sudah pernah membuat kelompok. Nah, kita gunakan lagi kelompok yang sama. Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi. Tautan untuk laman diskusi siswanya juga sudah Ibu share di grup WA-nya. Kalian boleh buka, lalu kalian coba buka Desmos-nya. Lalu kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Nah, nanti kalau kalian ada kendala ketika menggunakan Desmos, kalian boleh tanyakan ke Ibu. Untuk link Desmos-nya tinggal dibuka di tab saja, dibuka di browser kalian. Lalu kemudian nanti kalian sebaiknya di-rotate HP-nya. Supaya nanti tampilan untuk menulisnya agak lebih besar. Begitu. Jadi kalian nanti boleh coret-coret di Desmos-nya ya. Kita coba tampilkan ya. Untuk bahan ajarnya. Nah, jadi ini nanti yang akan kalian kerjakan. Oke, jadi di sini nanti nama-nama yang sudah mulai mengerjakan itu akan muncul. Begitu.
Kita coba di sini lihat. Jadi di sini ada beberapa slide yang harus kalian kerjakan ya. Kita coba lihat tampilannya nih. Di slide yang pertama di sana ada gambar robot ya. Untuk gambar robotnya ini kalian bisa geser-geser si tombol yang di bawahnya. Jadi kalau kalian geser ke kiri seperti ini, kalian geser ke kiri nanti robotnya jadinya sedih. Digeser ke kanan, kalian robotnya jadinya senang. Nah, ini menggambarkan ekspresi kalian atau semangatnya kalian dalam mempelajari materi hari ini. Kesiapan belajar kalian gimana nih? Moodnya lagi gimana nih? Boleh kalian gambarkan di sini. Lalu selanjutnya ada petunjuk penggunaan. Kalian boleh isi dengan nama kelompok kalian, nama anggotanya siapa saja, boleh dituliskan. Kemudian selanjutnya ada permasalahan yang pertama, ini ceritanya ada Rainy yang ingin pergi ke rumah Alin. Tapi ternyata jalannya banyak. Nah, nanti kalian diminta untuk menuliskan berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui oleh Rainy. Tapi di sini tanpa memperhatikan jarak yang lebih dekat atau lebih jauh. Jadi kalian diminta menuliskan semuanya. Kalian bisa coret-coret di sini ya. Contohnya seperti ini. Kalian bisa coret-coret di sini. Nih, begini. Lalu selanjutnya permasalahan berikutnya ada di dalam sebuah kotak itu terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Nah, kalian diminta untuk menghitung banyaknya cara memilih satu pulpen atau satu pensil. Biasanya kalau perempuan itu kan di dalam tempat pensilnya banyak ya. Pulpennya banyak, pensilnya banyak. Nah, kalian menggunakan pulpen dan pensil kan tidak mungkin bersamaan. Jadi di sini kalian diminta untuk memilih satu pulpen atau satu pensil begitu. Berapa banyak cara kalian bisa memilih satu pulpen atau satu pensil. Lalu permasalahan berikutnya di sini ada ceritanya Tanti itu tinggal di kota A. Ia hendak mengunjungi neneknya di kota C. Tapi dari kota A ke kota C itu harus lewat kota B dulu. Nah, ternyata dari kota A ke kota B itu ada 5 jalur di sini. Lalu dari kota B ke kota C, di sana ada 3 jalur. Nah, kalian diminta untuk lagi-lagi menentukan banyaknya kemungkinan. Banyaknya kemungkinan jalur yang dapat dilalui oleh Tanti dari kota A ke kota C yang ingin mengunjungi neneknya. Lalu di permasalahan berikutnya hampir sama seperti yang permasalahan barusan Tanti ke rumah neneknya. Kalau yang ini masalahnya lebih panjang lagi. Kenapa? Karena di sini ceritanya ada Janet nih yang mau ke rumahnya Rendra. Rumah Rendra ada di sini di ujung rumah yang paling besar ini. Ceritanya mobilnya itu masuk ke perumahan. Biasanya kalau jalanan di perumahan itu ada jalan-jalan kecil ya. Jadi ada belokan-belokannya lagi, ada nama jalan-jalannya. Nah, di sini Rendra ini memberikan sebuah peta perumahan yang tempat tinggalnya yang dia kirimkan ke Janet. Lalu Janet itu memperkirakan berapa banyak cara yang bisa dia lalui. Kalau saya mau ke rumahnya Rendra nih, saya harus lewat yang mana dulu? Atau kalau saya lewat Alfa, lalu lewat ke Charlie, nanti kemana kemungkinannya untuk menuju ke rumah Rendra? Sedangkan rumah Rendra ada di barisan yang paling belakang dari perumahan itu. Begitu. Selanjutnya nanti kalian boleh masukkan ke diagram yang sudah disediakan. Begitu. Nanti ada simpulannya dan untuk setelah simpulan itu di slide yang ke-11 dan 12 boleh kalian tahan dulu, tidak dikerjakan dulu, nanti dikerjakannya setelah ada instruksi dari Ibu. Jadi kalian kerjakan dari slide 1 sampai slide 10. Bisa dipahami ya? Baik, kalau begitu Ibu beri kalian waktu untuk berdiskusi. Ibu beri waktu 30 menit ya. Silahkan untuk berdiskusi dengan teman-teman. Baik, kita coba dari kita coba dari kelompoknya Gina, bagaimana, ada masalah atau tidak? Sudah pada bisa mengerjakan semua? Masih mencoba, Ibu. Masih mencoba, boleh. Kalian boleh gambar-gambaran di Desmosnya ya.
Tapi ingat, untuk menggambar di Desmosnya di sana tidak boleh gambar yang aneh-aneh, tidak boleh ada gambar-gambaran, ada tulis-tulisan, tidak boleh ada gambar di luar dari yang ditugaskan, yang sedang didiskusikan. Kenapa? Karena nanti di sininya muncul. Contohnya di sini Nurlaila sudah mencoba, Ulfa juga sudah mencoba, Lisna juga sudah mencoba. Ini sambil mencoba login ke Desmosnya ya. Jadi di sini ada tampilan yang bisa kita lihat nantinya. Misalkan ini untuk dari Nurlaila dan kelompoknya, kita bisa klik di sini. Nanti hasil pengerjaannya akan muncul. Begitu. Jadi nanti kalau kalian kelompoknya mau presentasi, tinggal bilang ke ibu kelompoknya kelompok mana, atas nama siapa, nanti ibu tampilkan hasil pengerjaannya. Begitu. Dan tidak usah disubmit, tidak usah disimpan di akhirnya, tidak usah klik selesai atau apapun karena memang tidak ada tombol selesai, itu langsung tersimpan otomatis di link Desmosnya. Gitu. Boleh, silahkan kalian boleh lanjutkan. Oke, sepertinya pengerjaannya sudah pada selesai ya. Kita coba lihat. Ibu minta kalian mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Di sini ibu mau meminta dari kelompoknya. Oh, ini sepertinya ada yang menggunakan email lain ya. Jadi email yang tidak dengan namanya begitu sebetulnya tidak apa-apa. Nah, di sini kita coba lihat kelompoknya dari kelompok mana ya? Tunggu sebentar ya. Oke, kita lihat di sini ada kelompoknya Kun Iklima, ada kelompoknya Kun Iklima, Ulfa, dan juga Gina di sini. Nah, sudah ada laporannya nih dari kelompoknya. Dari 3 orang ini siapa yang mau mewakilkan kelompoknya untuk presentasi di depan? Ada yang mau? Ibu tampilkan di depan, jadi kalian boleh langsung membacakannya saja. Begitu. Ayo, siapa yang mau? Ada Iklima, ada Ulfa, dan juga ada Gina. Atau dari kelompok yang lain mungkin? Boleh coba. Boleh, ini dengan Gina ya? Boleh Gina nih, sama Ibu di slide ya. Untuk permasalahan yang pertama, ini hasil pekerjaan kalian. Jadi di sini memang kendalanya kalau pakai Desmos tulisannya tidak bisa rapih ya. Tidak apa-apa, Ibu tidak akan menilai kerapihannya. Betul, jadi kendalanya pasti sulit untuk menulisnya. Tidak apa-apa ya. Kita coba lanjutkan di sini permasalahan yang pertama. Hasil diskusi dari kelompoknya gimana? Gina bagaimana? Ya, hasil diskusi dari kelompok kami untuk ini ingin pergi ke rumah dari A, kemudian bisa ke D, bisa ke E, kemudian bisa ke C. Atau yang kedua bisa juga dari A, kemudian ke B, ke D, ke E, sama ke B, ke C. Bisa juga dari A ke D ke C gitu Ibu. Betul. Jadi di sini dari kelompoknya Gina ada berapa? 4 kemungkinan. Oke, ada 4 kemungkinan ya. Bagus sekali. Jadi betul di sini ada beberapa kemungkinan. Ada 4 kemungkinan karena di sini kita tidak memperhatikan jarak yang lebih dekat atau lebih jauh. Bisa jadi Raininya pengen jalan-jalan dulu. Pengen motor-motoran dulu. Atau pengen keliling-keliling dulu. Pengen jajan dulu. Jadi dia keliling-keliling dulu. Dari A bisa ke D, ke E, lalu ke C yang terakhirnya. Atau bisa juga dari B, nanti ke D dulu, ke E, baru ke C. Begitu. Untuk slide selanjutnya, nah, ini yang tadi permasalahannya yang pensil. Di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil.
Berapa banyak cara memilih satu pulpen atau satu pensil? Mau Gina lagi atau mau dicoba sama teman yang lain ya? Teman kelompok yang lain atau dari kelompok yang lain juga boleh? Yang lain. Boleh. Siapa lagi yang mau mempresentasikan nih? Ini ada jawabannya dari kelompok Gina begini. Boleh. Dari Nurlaila ya? Coba, menurut kelompoknya Nurlaila bagaimana nih? Boleh ya, saya coba ya. Boleh. Di sini kan dalam pensil ada 5 pulpen dan 3 Iya, pensil. betul. Apakah banyak cara menulis satu pulpen? Ada 5 pulpen itu berarti ada 5 cara. Dan kalau misalnya untuk pensil kan ada 3 ya. Iya, betul. Tahu berarti semua kemungkinannya ditambah ya Bu ya. Iya, betul. Jadi yang tadi ada 5 cara menulis pulpen dan 3 cara menulis pensil, saya mendapatkan hasilnya adalah 5 ditambah 3, jadi 8 kemungkinan Ibu. Betul, terima kasih untuk kelompoknya Nurlaila ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, dari permasalahan yang tadi, ini sepertinya ada kesalahan tulis dari ibunya ya. Jadi untuk simpulan permasalahan 2 yang barusan nih, yang mengambil 5 pulpen dan 3 pensil. Simpulannya apa sih yang bisa kalian dapatkan setelah mengerjakan yang ini? Kenapa ditambahkan? Coba. Ada yang mau menyampaikan? Boleh saya lagi Bu? Boleh. Karena di situ pokok-pokoknya atau Bu, berarti kan cuma salah satu ya Bu ya? Cuma Ya, salah betul. satu. Jadi di sini untuk menyelesaikan permasalahan nomor 2, semua kemungkinannya ditambah Ibu, karena dia memilih cuma salah satu. Iya, betul. Jadi memilihnya cuma salah satu ya, karena ada kata atau di sini. Dan kalau kalian perhatikan lagi si permasalahannya, di sini menggunakan pensil dan pulpen. Ketika satu orang mau memilih satu pulpen atau satu pensil, kan dia tidak mungkin mengambil pulpen dan pensil dan digunakan dalam waktu bersamaan ya. Jadi di sini betul seperti tadi kata Nurlaila, yang dipilih itu hanya salah satu saja, satu pulpen atau satu pensil. Jadi dari 5 pulpen ini kita punya 5 kemungkinan. Dari pensil kita juga punya 3 kemungkinan. Nah, lalu dijumlahkan. Betul sekali tadi kesimpulannya. Lalu kita lihat lagi. Nah, untuk permasalahan selanjutnya di sini ada yang tadi Tanti mau ke rumah neneknya. Ini permasalahannya kira-kira sama atau berbeda dengan yang tadi? Coba dari kelompoknya siapa yang mau mempresentasikan? Saya Ibu. Boleh. Permasalahan yang kedua dengan yang ketiga itu berbeda ya Bu. Kenapa berbedanya coba Leda? Kalau di permasalahan yang tadi sebelumnya yang kedua itu kita hanya memakai boleh salah satunya saja ya Bu, pensil. Jalan dari kota A ke kota C melalui kota B bisa kita pakai. Kalau dari kota A ke kota B bisa menggunakan jalan P, kota B menggunakan PN. Ini suaranya Leza yang putus-putus di ibu saja atau memang di kalian juga? Putus-putus Ibu. Saya ya. Khawatirnya dari ibunya nih yang agak terganggu nih. Coba boleh diulangi lagi tadi gimana? Dari A ke kota B itu ada jalur P, betul. Lalu? Sepertinya di saya Ibu ini putus-putus. Oke, mau dilanjutkan dengan Leza atau mau dilanjutkan oleh yang lain? Boleh, silahkan. Teman kelompoknya Leza mungkin mau membantu. Ada yang lain yang mau membantu? Saya Bu. Boleh, Lisa mau membantu Leza ya. Tadi sekelompok sama Leza ya.
A ke B kan ada 5. Kemudian dari B ke C ada kemungkinan 3 jalan. Jadi dari A ke B-nya, dari A ke C melalui B-nya itu saya kalikan Bu, 5 kali 3, jadi 15 kemungkinan jalan yang dilalui begitu. Oke, kalau begitu, dari permasalahan yang ketiga ini, kesimpulannya apa nih yang bisa kita dapatkan nih? Untuk memilih kemungkinan jalur yang dapat dilalui. Iya, jadi di sini untuk memilih jalurnya itu bisa dikalikan, betul. Jawaban tadi kelompoknya Lisna itu sudah betul, tadi dikalikan. Kenapa dikalikan? Karena kalau yang tadi itu hanya salah satu ya yang kita pilih. Kalau di sini kita mau memilih dari A ke C, itu kan ada harus melalui B dulu ya. Jadi dari A, misalkan kalian pilihnya jalan P untuk ke B. Nah, dari A ini lewat jalan P, lalu dari P ini kan bisa ke K. P juga bisa ke M atau P juga bisa ke N, begitu. Jadi dari satu jalur yang ini ada 3 cabang ternyata di sini. Lalu dari Q juga ini punya 3 cabang. R juga punya 3 cabang, S juga punya 3 cabang. Betul sekali hasil diskusi kelompoknya. Ini di sini ada P ke K, P ke M, betul. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi, ya ini, untuk permasalahan yang ini hampir sama dengan yang tadi ya. Ini masih permasalahan tentang banyaknya jalur juga seperti permasalahan yang ketiga. Tapi di sini lebih banyak, makanya di sini diberi bantuan. Yang warna orange ini namanya apa sih? Ada yang tahu tidak? Ini namanya diagram apa ya? Untuk membantu mengerjakan soal yang tadi, kalian boleh menggunakan ini. Diagram pohon. Betul, diagram pohon. Nah, jadi untuk mempermudah, karena kalau kalian lihat di peta yang tadi, kan pusing ya. Jadi kalian bisa membuat diagram pohonnya seperti yang ada di contoh ini. Kalian bisa buat dari gang alfa ke gang Charlie. Sebetulnya ini kalau disingkat dengan alfabet depannya saja sudah Ibu bedakan ya. Jadi ini dari A ke C, lalu E, F, G, H, I. Nanti kemungkinan yang lainnya bisa dari A ke D. Dari D baru ke yang lain. Atau juga dari B ke C, ke yang lain. Begitu. Karena kalian tadi sudah bisa menjawab yang permasalahan ketiga, kira-kira permasalahan yang keempat ini ada berapa cara sih? Kalau kita jabarkan kan panjangnya begini, seperti yang di bawah ini. Dari jawaban kelompoknya Gina tadi ini. Jadi ini dihitung, setelah dihitung semuanya ada berapa cara untuk menghitung jalurnya? Coba ada yang bisa menjawab, ada berapa cara? 10 cara bukan Ibu? Ada 10 cara. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada 10 cara betul? Sama Ibu. Sama. Oke, 10 cara ya. Berarti dari Alpha ke Charlie ke sini. Berarti A ke C ke yang lain, ke 5 di sini. A ke D ke 5 yang lain di sini. A ke E ke 5 yang lain di sini. Apakah sudah betul? Coba dari teman-teman yang lainnya ada yang mau menanggapi mungkin? Sama Ibu jawabannya. Sama. Oke, kalau begitu kita coba lihat di slide berikutnya. Di sini ada simpulannya. Lalu nih, simpulan yang harus kalian bandingkan sekarang. Dari permasalahan yang kedua dan permasalahan yang ketiga tadi, perbedaannya apa? Kalau yang tadi mengambil pensil atau pulpen, yang permasalahan berikutnya itu adalah tentang memilih jalur. Perbedaannya apa? Karena dari hasilnya tadi kan berbeda ya. Hasilnya tadi kan berbeda tuh. Nah, kalau hasilnya berbeda,
Yang membedakannya apa sih? Coba ada yang mau coba menyampaikan? Saya boleh coba lagi, Bu. Boleh. Kalau yang permasalahan kedua tadi yang pensil pulpen bukan, Bu? Iya betul, Atau yang tadi Nur Laila sampaikan ya? ya, dan yang sekarang itu yang permasalahan ketiga tentang jalan ke rumah ya, Bu ya? Iya betul. Kalau misalnya saya perhatikan, kalau yang ke permasalahan kedua itu memilih di antara Bu, jadi menggunakan atau. Kalau misalnya di permasalahan ketiga itu menggunakan dan, Bu. Jadi kalau misalnya untuk permasalahan kedua, saya menggunakan menjumlahkan semua kemungkinan. Sedangkan di permasalahan ketiga, saya mengalihkan semua kemungkinan Ibu. Begitu Bu. Iya betul. Terima kasih Nur Laila ya. Sekarang kita coba samakan bagaimana dari kelompok yang lain sudah sama semua pendapatnya. Hasil simpulan dari kelompok yang lain sudah sama? Oke, jadi dari hasil pengerjaannya tadi bisa kita simpulkan kalau untuk yang permasalahan yang pensil tadi, mengambil pensil atau pulpen dari kotak pensil, itu adalah permasalahan dengan aturan penjumlahan. Kenapa aturan penjumlahan? Karena di sana kalian hanya bisa memilih salah satu. Secara logikanya kalian tidak bisa menggunakan pulpen dan pensil dalam satu waktu kan? Makanya di sana menggunakan kata atau, bukan kata dan. Jadi ciri-ciri dari soal yang menggunakan aturan penjumlahan itu biasanya dengan kata atau, kalimat terakhirnya itu. Lalu perbedaannya untuk yang permasalahan yang ketiga tadi ada yang ini, ada banyak jalur. Nah kalau yang ini kalian tidak bisa memilih jalur P saja, karena kalau kalian memilih jalur P saja, kalian tidak nyampai ke kota C-nya. Baru setengah jalan, tidak sampai ke kota tujuannya. Jadi di sini dari A itu harus lewat B dulu baru bisa ke C. Makanya di sini dikalikan banyaknya caranya. Begitu. Terima kasih untuk yang sudah menyimpulkan dan juga yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita kembali lihat yang tadi. Tadi kita sudah menyimpulkan perbedaan dari aturan perkalian dan juga aturan penjumlahan. Lalu setelah itu kalian sekarang boleh bertanya dulu apabila ada yang tidak paham, ada yang belum dipahami, yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah cukup Ibu. Sudah? Oke. Alhamdulillah kalau begitu kalian sudah bisa membedakan antara aturan perkalian dan juga aturan penjumlahan. Sebentar ya Dea, sebentar belum Bunda lagi presentasi. Tunggu ya sayang ya, aduh ya Allah. Nah lalu kemudian kalian bisa melanjutkan pekerjaannya. Tadi ada slide 11 dan 12 yang bisa kalian kerjakan ya. Slide 11 dan 12 itu boleh kalian kerjakan bersama teman-teman kalian. Jika ada yang tidak paham, kalian boleh tanyakan. Ibu beri waktu untuk mengerjakannya 10 menit cukup ya. Silahkan boleh dikerjakan terlebih dahulu soalnya. Baik Ibu. Oke, waktunya sudah habis untuk mengerjakan soalnya. Tadi lembar kerja kalian soal latihannya boleh dikumpulkan lagi ya. Yang belum selesai ditulis di Desmosnya boleh silahkan dilengkapi dulu. Lalu kemudian kalian boleh close lagi tabsnya. Kemudian kita akan masuk ke akhir nih. Pembelajaran dari awal sampai akhir hari ini sudah kita lalui dengan alhamdulillah dengan lancar, dengan sangat baik diskusi dari kalian. Dan Ibu juga berterima kasih kepada kalian yang sudah mau mempresentasikan perwakilan kelompoknya. Kemudian juga yang mau membantu menyimpulkan, terima kasih. Pastinya mendapat nilai tambahan dari Ibu. Lalu kemudian nanti Ibu akan memberikan soal latihan ke kalian. Soal latihannya itu dikerjakan secara mandiri sebagai tugas di rumah ya. Pada pertemuan berikutnya nanti dikumpulkan tugasnya. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar mengenai permutasi. Jadi untuk hari ini sudah dipelajari yaitu adalah aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Lalu yang berikutnya nanti ada
permutasi. Kalian nanti akan belajar permutasi dan juga kombinasi. Begitu, terima kasih kalian sudah memperhatikan dan sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, Ibu mau meminta salah satu untuk berdoa dulu ya. Boleh, siapa yang mau memimpin doa? Mau Lisna lagi atau mau yang lain boleh? Boleh, Bu. Boleh. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Enggak ya, andaikan saya memberikan masukan yang salah misalkan ya. Nah, KD-nya adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel dalam kurung linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Berarti di sini hanya menyelesaikan sistem pertidaksamaannya. Kita tidak kemudian KD4-nya akan menyelesaikan permasalahannya. Kita belum ke fungsi objektif, belum ke sana, belum, tapi hanya menentukan daerah penyelesaiannya kan. Ya berarti penyelesaiannya berbentuk daerah, tidak berbentuk titik gitu kan. Nah, berarti di sini Ibu harus gimana kira-kira IPK-nya? Berarti sebentar Ibu. Berarti harus pertama mengidentifikasi dulu aja si anak mana yang linear mana yang kuadrat gitu kan. Pertama silakan gimana kira-kira? mengidentifikasi Sistem dua variabel linear kuadrat dulu ya Bu ya. Linear dulu. Sistem pertidaksamaan linear. Sistem pertidaksamaan dua variabel. Ya kan linear kuadrat itu dikatakan sistem itu karena ada linear dan kuadrat gitu kan. Yang ke sistem kita. Jadi mengidentifikasi persamaan linear dan persamaan kuadrat. Pertidaksamaan. Linear Mengidentifikasi pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Jadi gini nanti soalnya diberikan beberapa pertidaksamaan, nanti anak bisa mengidentifikasi, menyebutkan mana yang linear, mana yang kuadrat, gitu kan ya. Jadi mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi persamaan linear dan persamaan kuadrat. Ya mengidentifikasi itu kan bisa menentukan, oh ini, jadi membedakan mana, menyebut, oh ini yang linear, ini yang kuadrat.
Pokoknya KKO-nya ada mengidentifikasi aja gitu kan ya. Jadi sebelum menjelaskan si anak harus tahu dulu mana yang linear, mana yang kuadrat. Ya, jadi dia mengidentifikasi antara yang linear dengan yang kuadrat. Kemudian baru menjelaskan, tadi mengidentifikasi pertidaksamaan ya. Ya. Kemudian yang kedua baru menjelaskan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel yang linear dan kuadrat. Menjelaskan sistem berarti. Ya, menjelaskan penyelesaian sistem. Bukan, menjelaskan sistem dulu. Menjelaskan sistem menjelaskan sistem pertidaksamaan dua variabel linear dan kuadrat. Baru menentukan penyelesaian. Baru menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear dan kuadrat. Nah, kemudian menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat dan kuadrat. Dah aja gitu. Sama gitu ya. Ada 4 ya. Ya, menentukan, mengidentifikasi, menjelaskan, menentukan yang linear kuadrat, kemudian menentukan penyelesaian yang kuadrat dengan kuadrat gitu kan ya. Nah, cukup itu. Itu sebenarnya 2 pertemuan juga bisa. Hanya 4 JP di sini. Ibu di program semester di program tahunannya mengalokasikan berapa JP ini? Harus dibuka dulu. Harus dibuka lagi, Bu. Bentar loh, ada cucu baru pulang sekolah. Bentar sayang, kan ini sayang ya. Gimana? Nah, makanya mohon maaf ya. Jadi kita mohon maaf ini ya. Dari awal kita harus mengalokasikan waktu dari mulai kita mengalokasikan waktu di program tahunan. Udah jelas setiap KD-nya itu kita mengalokasikan setiap sekian JP. Kemudian turun ke program semester. Nih mohon maaf mungkin untuk yang mohon maaf sekali lagi berdasarkan pengalaman nih di lapangan ya, kalau ada yang PPL ke sekolah yang masih di S1, kemudian PPL langsung di sekolah. Nah, dikala disuruh sama guru pamongnya membuat program tahunan, program semester, pada belum bisa karena Bu nggak diajarkan di kuliahnya, karena gitu kan ya. Mungkin karena itu kan pedagogiknya ya, bukan perencanaan, artinya planning pembelajaran di sini untuk di RPP. Jadi sebelum ke RPP kita harus mengalokasikan waktu dulu dalam program tahunan. Kita menghitung berapa pekan dalam 1 tahun. Kemudian kita hitung beberapa pekan dalam 1 semester, pekan efektif berapa, kita buatkan program tahunan. Di program tahunan kita punya berapa KD dalam satu semester misalkan ya. Nah, tadi kita punya alokasi waktu, punya berapa JP, kita bagikan ke KD disesuaikan dengan kedalaman materi. Ya. Nah, udah dibikinkan program tahunannya, turun kita membuat program semester. Di program semester rinci setiap pertemuan kita ada tadi yang sudah dialokasikan waktunya dalam program tahunan, kita buatkan program semester dari mulai misalkan untuk semester dasar, semester ganjil. Kita dari mulai Juli minggu ketiga, pekan ketiga sampai dengan November pekan terakhir. Karena di Desember kita udah mulai PAS atau PAS ya. Nah, jadi itu harus dibuatkan. Jadi kita kalau punya program semester, mengajar itu tidak akan kecepatan, tidak akan kelambatan. Nah, itu sebagai navigasi kita mengajar.
sekarang kita lihat misalkan, oh sekarang udah Oktober minggu ke-1, besok minggu kedua. Seharusnya menurut program semester kita udah sampai di mana, misalkan gitu kan ya. Oh, kalau misalkan, oh saya kecepatan, kalau kita bisa mundur, bisa gimana, bisa gitu kan ya. Atau kalau seharusnya saya harus sampai sini, gimana gitu kan ya. Maka kita cepat ditambah gimana gitu kan ya. Jadi perlu itu kita membuat program semester sebagai petunjuk kita, navigasi kita dalam pelaksanaan pembelajaran dalam satu semester. Dan kita buatkan semester ganjil dan semester genap. Itu ya, itu hanya sebagai patokan biar kita mengajar tidak tidak kecepatan atau kelambatan. Nah, apakah Bapak Ibu sudah biasa membuat seperti itu? Masih banyak belajar, Ibu. Yang lainnya gimana? Udah dibuatkan program tahunannya, program semesternya? Karena kan di sekolah Bapak Ibu, apakah setiap awal tahun pembelajaran diwajibkan mengumpulkan administrasi pembelajaran yang sebegitu banyak dari mulai kalau ya kan ada buku 1, buku 2, buku 3 gitu kan ya. Apakah sudah seperti itu? Iya, Diwajibkan, Ibu. Di buku 1 kan ada di buku 1 analisis SKL KIKD gitu kan ya. Kemudian silabus, kemudian RPP kan. Di buku 2 ada apa? Di buku 2 itu ada program tahunan, ada program semester ya dan seterusnya kan. Di buku 3 ada yaitu yang langsung di lapangan kita ada daftar nilai, ada daftar hadir dan seterusnya ya. Ya kalau sudah ya terima kasih, berarti Bapak Ibu sudah lebih profesional gitu kan ya. Nah, hanya tadi dikala saya nanya ke Ibu Gina, ini berapa JP untuk KD ini gitu kan. Tadi kan nggak tahu Bu katanya gitu kan ya. Nah, jadi di awal tahun kita harus bisa mengalokasikan. Jadi mendistribusikan mendistribusikan waktu gitu kan ya, atau bukan mendistribusikan apa sih. Jadi membagi-bagi waktu supaya materi kita tersampaikan sesuai dengan yang diinginkan. Jangan kepepet kita atau jangan molor kebanyakan waktu misalkan. Jadi harus disesuaikan. Itu ya untuk semuanya saja, ini bukan untuk Ibu Gina saja. Di masalah tadi di berapa banyak JP untuk setiap KD-nya. Itu mungkin yang ya saya tambahkan keluar dari yang tadi dari peer teaching. Itu Pak Azhar gimana? Untuk record sebenarnya sampai 16.20 itu udah cukup. Ya. 16.20 itu ngepas dilebihin aja sedikit. Soalnya recordnya udah dari jam 12.50. Hah? Di recordnya. Dari 12.50. Ibu Noknya udah masuk jam 1 tepat. Oh gitu. Iya. Terlebihin 10 menit aja lah ya. Ya, sampai 4.30 aja ya. Ya kita itu mendingan agak lebih sedikit lah dibanding nanti bisa kena sensor kok dari awal kosong gitu tapi gitu. Ya Bu Dokter, seperti itu yang saya sampaikan, yang saya berikan komentar ke Ibu Gina dan yang lainnya. Kurang lebihnya ya mohon maaf ya, nanti Ibu Dokter bisa menambahkan ya. Mohon maaf tadi saya keluar dari masalah di peer teaching-nya. Tadi saya mengingatkan di administrasi pembelajaran yang harus dibuat untuk menentukan banyaknya JP untuk setiap KD-nya. Jadi mohon maaf andaikan saya keluar dari materi yang harus, bukan materi sih, komentar yang harus disampaikan di peer teaching. Oke Bu Haji. Terima kasih Bu Haji. Barusan saya menyimak sepotong tadi. Mohon maaf dari awal memang saya ikut Bu Gina, tapi barusan ada Pak Warek, jadi saya tutup dulu terus ngobrol gitu. Di tengah-tengah saya tidak memperhatikan. Terima kasih Bu Haji. Ya nggak apa-apa, karena pastilah berkaitan dengan semua yang dipersiapkan atau semua yang berkaitan dengan pembelajaran atau yang kaitannya satu dengan yang lain. Ini pasti meskipun memang tidak berkaitan dengan pelaksanaan atau micro teaching ini gitu, nggak apa-apa ya, untuk saran masukannya untuk pengetahuan Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Ibu Gina ya, Ibu Gina tadi saya memperhatikan dari awal, tapi memang saya tidak memperhatikan secara keseluruhan ya. Tadi di model pembelajarannya tadi apa ya Bu Gina ya?
PBL Ibu, problem based learning. Problem based learning tadi saya melihat ada apa ya? Ya ada kegiatan intinya ada, terus kegiatan dari PBL-nya itu kegiatan penularan ada, kegiatan intinya ada, terus penutupnya ada, ya mungkin ada tadi ya ada kekurangan-kekurangan dari Bu Haji tadi sudah disampaikan ya, tidak perlu saya ulang kembali, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Haji. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain bisa bisa belajar dari saran yang disampaikan oleh Bu Gina ini dan Bapak Ibu memperbaiki. Baik, Bapak Ibu ini adalah kalau kita nyampe ke pukul 4.30 menit, ini 10 menit lagi, kurang lebih lah 12 menit lagi gitu. Kalau mau tampil mungkin agak panjang ya. Ini apa untuk tampilnya cukup aja. Gimana Bu Haji? Nah, untuk 10 menit ini kita diskusi untuk uji kompetensi. Uji kompetensi. Mangga ngiringan Abi Ibu. Mangga menggiringan malah saya mau izin kamera mau sholat dulu. Oh gitu, ya. Boleh nggak? Ya, boleh. Jadi kita inikan aja, kita paskan aja 14.30 ya Bu Haji. Ya, mohon mangga. Jadi jangan dikurangi lagi sama Bu Dokter ya, masa uji komprehensif ya. Mangga, mohon. Saya izin dulu mau sholat dulu ya. Mangga.